Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diki Satria dengan NIM 23050813. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan perencanaan proyek inovasi digital untuk mata kuliah inovasi produk perangkat lunak. Proyek yang saya bahas berjudul Perancangan dan Implementasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat berbasis website untuk peningkatan pelayanan publik di perangkat desa. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang proyek, tujuan inovasi fitur yang dirancang hingga timeline dan kebutuhan sumber daya yang diperlakukan dalam pengembangan sistem ini. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi digital yang membantu masyarakat desa dalam menyampaikan pengaduan secara lebih mudah, serta membantu perangkat desa dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Di sini perancangan proyek inovasi digital. Nama proyeknya Perancangan dan Implementasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat berbasis website untuk meningkatkan pelayanan publik di perangkat desa. Tujuan dari proyek inovasi digital ini adalah yang pertama, mengembangkan sistem pengaduan masyarakat berbasis website yang mudah diakses oleh warga desa. Yang kedua, meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di tingkat desa. Yang ketiga, mempermudah perangkat desa dalam mengelola, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara terstruktur. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan desa. Di sini ada skop lingkup kerja proyek. Fitur yang akan dibuat yang pertama, registrasi dan login pengguna, akun warga dan akun admin perangkat desa. Yang kedua, form pengaduan masyarakat, input laporan, kategori pengaduan, foto, pendukung, dan lokasi. Yang ketiga, pelacakan status pengaduan, status diterima, diproses, selesai. Yang keempat, dashboard admin, verifikasi laporan, update status, dan arsip pengaduan. Yang kelima, riwayat pengaduan warga, menampilkan daftar laporan yang pernah dikirim. Yang keenam, laporan dan rekap data, statistik jumlah pengaduan berdasarkan kategori dan periode waktu. Batas proyek sistem hanya berbasis website, belum mencakup aplikasi mobile. Yang kedua, tidak mencakup integrasi dengan sistem nasional eKTP lapor. Yang ketiga, keamanan data masih menggunakan standar autentikasi dasar. Yang keempat, penggunaan sistem dibatasi pada satu desa sebagai studi kasus. Untuk timelinenya itu saya sendiri 6 minggu. Yang minggu pertama, analisis kebutuhan sistem dan pengumpulan data. Minggu kedua, perancangan UI UX dan desain database. Minggu ketiga, pengembangan fitur utama, login dan pengaduan. Minggu keempat, pengembangan dashboard admin dan pelacakan status. Minggu kelima, pengujian sistem dan perbaikan bug. Minggu keenam, implementasi, dokumentasi, dan evaluasi. Sini tools yang digunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel, front-end dan Bootstrap, database, MySQL, kode editor, visual audio kode, manajemen proyek, Trello, Notion, dan yang ketujuh, browser testing, Google Chrome, dan Mozilla Firefox. Dokumen perencanaan proyek ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan inovasi digital berupa aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website. Dengan perencanaan yang sistematis, diharapkan proyek dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata terhadap meningkatkan kualitas pelayanan publik di perangkat desa. Baik, kita lanjut ke bagian vote. Sini keterangan implementasi project management. Yang pertama, platform yang digunakan. Pada tugas ini digunakan Trello sebagai alat manajemen proyek. Trello dipilih karena memiliki tampilan visual yang sederhana, mudah digunakan, serta mendukung pengelolaan tugas berbasis board, list, dan card, sehingga memudahkan pemantauan progres proyek secara real time.
Kedua, deskripsi board manajemen proyek. Board yang dibuat berjudul Board Manajemen Proyek, aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web. Board ini digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas pengembangan proyek perancangan dan implementasi aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website untuk meningkatkan pelayanan publik di perangkat desa. Yang ketiga, struktur list pada board. Board terdiri dari 4 list utama, yaitu backlog berisi daftar pekerjaan yang telah direncanakan umum belum dijadwalkan untuk dikerjakan dalam waktu dekat. List ini berfungsi sebagai cadangan, tugas, dan referensi kebutuhan proyek. Yang kedua yaitu to-do, berisi tugas-tugas yang sudah direncanakan dan siap untuk dikerjakan. Task pada list ini memiliki prioritas dan tenggat waktu yang jelas. Yang ketiga, in progress, berisi tugas yang sedang dalam proses pengerjaan. Di sini membantu memantau pekerjaan yang sedang berjalan agar tidak terjadi keterlambatan. Yang keempat itu ada done, berisi tugas yang telah selesai dikerjakan dan diverifikasi. List menunjukkan progres pencapaian proyek secara keseluruhan. Deskripsi teks dalam board. Setiap teks pada board dibuat dalam bentuk card dan memiliki komponen berikut. Yang pertama, judul teks menjelaskan aktivitas yang dikerjakan. Deskripsi. Yang kedua, deskripsi menjelaskan singkat mengenai tujuan dan ruang lingkup tugas. Yang ketiga, deadline, batas waktu penyelesaian tugas. Yang keempat, assignment, penanggung jawab tugas. Yang kelima, label, priority, penanda tingkat prioritas tugas di medium dan low. Total terdapat 10 teks utama yang mencakup tahapan analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, hingga dokumentasi proyek. Yang kelima, fungsi board dalam manajemen proyek. Penerapan Trello dalam proyek ini memberikan beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, membantu pengelolaan tugas secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, memudahkan pemantauan progres proyek dari awal hingga selesai. Yang ketiga, mengurangi risiko keterlambatan karena setiap tugas memiliki deadline yang jelas. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam penyelesaian tugas. Nah, kesimpulannya, implementasi project management tools menggunakan Trello membantu proses pengelolaan proyek inovasi digital menjadi lebih terarah, terkontrol, dan efisien. Dengan membagikan tugas yang jelas serta pemantauan progres yang terstruktur, proyek dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kita lanjut ke analisis risiko. Dan di sini ada tabel risikonya. Di sini ada risiko keterlambatan pengembangan sistem, terus ada dampak penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Probabilitas yaitu sedang. Mitigasinya menyusun timeline rinci serta melakukan monitoring dan evaluasi progres secara berkala. Level risikonya yaitu medium. Oke, baik, kita langsung lanjut aja ke bagian indikator keberhasilan inovasi. Pertama, return on investment ROI. Menghitung sederhana ROI, biaya pengembangan. Di sini ada komponen biaya, estimasi biaya. Kesimpulan ROI, nilai ROI positif menunjukkan bahwa inovasi aplikasi pengaduan masyarakat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya pengembangan. Yang kedua, retention rate week atau simulasi data 10 pengguna. Sini nama pengguna aktif minggu pertama besar 1 dan ya jumlah pengguna awal itu 10, jumlah pengguna aktif minggu ke-1 sampai ke-8. Nah, kesimpulan retention rate sebesar 80% menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna tetap menggunakan aplikasi setelah penggunaan awal. Yang ketiga, user satisfaction, kepuasan pengguna. Sini saya ada pertanyaan kuesioner skala Likert 1-5. Sangat tidak setuju, 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju.
simulasi respon pengguna, respon P1, P2, P3, dan P4, P5. Totalnya ini. Untuk kesimpulan kepuasan pengguna, nilai rata-rata kepuasan 4 sampai 4,42 menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi terhadap aplikasi pengaduan masyarakat. Kesimpulan akhirnya berdasarkan analisis role, retention rate, dan user satisfaction, inovasi aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website dinilai berhasil dan layak diterapkan. Aplikasi memberikan manfaat finansial, mampu mempertahankan pengguna, serta memperoleh tingkat kepuasan pengguna yang tinggi. Baik, kita langsung lanjut aja ke bagian feedback loop. Nah, keterangan setiap tahapan feedback loop. Sumber feedback adalah pihak atau data yang memberikan masukan terhadap kinerja sistem pada proyek ini. Sumber feedback berasal dari yang pertama, pengguna masyarakat dan perangkat desa yang memberikan masukan langsung terkait kemudahan penggunaan dan manfaat aplikasi. Yang kedua, log aplikasi, yaitu data otomatis yang merekam aktivitas sistem, error, dan waktu respon. Yang ketiga, survei kepuasan pengguna yang digunakan untuk mengukur persepsi dan tingkat kepuasan penggunaan terhadap aplikasi. Sehingga keterangan sumber feedback berfungsi sebagai dasar evaluasi untuk mengetahui apakah sistem berjalan sesuai tujuan inovasi. Yang kedua, pengumpulan feedback. Pengumpulan feedback dilakukan dengan beberapa metode antara lain. Yang pertama, form kritik dan saran pada aplikasi. Yang kedua, kuesioner online menggunakan skala Likert. Yang ketiga, wawancara singkat dengan admin desa. Yang keempat, analisis data log pengguna aplikasi. Keterangannya, tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara sistematis agar masukan yang diterima bersifat objektif dan dapat dianalisis. Yang ketiga, analisis feedback. Feedback yang telah terkumpul dianalisis untuk yang pertama, mengidentifikasi masalah teknis, bug, error, dan performa. Yang kedua, menilai kebutuhan pengembangan fitur baru. Yang ketiga, mengevaluasi kemudahan penggunaan dan efektivitas aplikasi. Keterangan hasil analisis digunakan untuk menentukan apakah aplikasi sudah memenuhi harapan pengguna atau masih memerlukan perbaikan. Yang keempat, penentuan prioritas perbaikan. Setelah dianalisis, feedback diklarifikasikan berdasarkan pertama, tingkat urgensi masalah. Yang kedua, dampak terhadap pengguna. Yang ketiga, frekuensi keluhan yang muncul. Keterangannya, masalah dengan dampak besar dan sering terjadi akan menjadi prioritas utama untuk diperbaiki agar kualitas layanan tidak menurun. Yang kelima, implementasi perbaikan. Implementasi perbaikan dilakukan berdasarkan prioritas yang telah ditentukan meliputi yang pertama, perbaikan bug dan error sistem. Yang kedua, menyempurnakan tampilan dan navigasi aplikasi. Yang ketiga, penambahan atau pengembangan fitur sesuai kebutuhan pengguna. Yang keempat, optimalisasi kecepatan dan keamanan sistem. Keterangannya, tahap ini merupakan wujud nyata dari penerapan feedback dalam pengembangan sistem, monitoring dan evaluasi hasil perbaikan. Setelah perbaikan diterapkan, dilakukan monitoring untuk yang utama mengukur. Yang keenam, monitoring dan evaluasi hasil perbaikan. Setelah perbaikan diterapkan, dilakukan monitoring untuk mengukur perubahan tingkat kepuasan pengguna. Yang kedua, menilai peningkatan pengguna aplikasi. Yang ketiga, memastikan masalah sebelumnya tidak terulang. Keterangannya, monitoring menutup satu siklus feedback dan menjadi awal siklus perbaikan berikutnya sehingga inovasi berjalan secara berkelanjutan. Yang kesimpulannya, penerapan continuous improvement dan feedback loop memastikan bahwa aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website terus mengalami peningkatan kualitas. Dengan mekanisme ini, inovasi tidak bersifat statis, melainkan berkembang secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pengguna dan tuntutan pelayanan publik yang lebih baik. Keterangan untuk diagram. Setiap elemen pada diagram mewakili tahapan yang saling terhubung dan membentuk siklus berulang.
Diagram menunjukkan bahwa proses perbaikan tidak berhenti setelah implementasi, tetapi terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Baik, kita lanjut aja ke strategi mempertahankan inovasi jangka panjang. Aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website merupakan inovasi digital yang dibuat untuk membantu masyarakat dan perangkat desa dalam menyampaikan serta mengelola pengaduan secara lebih mudah dan cepat. Agar inovasi ini dapat terus digunakan dalam jangka panjang, diperlukan strategi yang tepat sehingga aplikasi tetap relevan dan bermanfaat. Agar tetap relevan, aplikasi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan menggunakannya terus berkembang. Masukan dari masyarakat dan perangkat desa perlu diperhatikan secara berkala agar sistem tidak tertinggal dari kebutuhan lapangan. Tampilan aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan juga menjadi faktor penting sehingga semua kalangan masyarakat dapat mengaksesnya tanpa kesulitan, termasuk pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.